Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Zariadan dengan NIM 2425248 dari Prodi Teknologi Informasi kelas A semester 3. Di sini saya akan menjelaskan proyek yang saya buat ya, proyek UTS yang saya buat tentang double linked list dan single linked list. Pertama-tama saya akan bahas dulu yang single linked list. Di sini saya membuat program GPS ya yang bisa digunakan untuk menentukan jalan yang akan kita tuju. Di sini saya ada objek yang dibuat menggunakan kelas rute GPS, di mana kelas rute GPS itu di sini. Saya buat objek GPS ya. Jalankan langsung aja. Nah, pertama-tama user akan disuguhkan menu selamat datang dan daftar menu. Di sini ada 4 daftar menu. Coba saat user pilih salah satu menu ini, misalnya saya pilih 1, maka dia langsung dibawa ke input tujuan. Saya jelaskan dulu ini. Nah, ketika user pilih salah satu dari daftar menu ini, maka input dari user akan disimpan ke variabel pilihan menu ya yang bertipe char dan akan dimasukkan ke switch ini ya, dijadikan sebagai parameter. Misalnya user milih 1, maka case 1 yang akan dijalankan dan dia akan memanggil fungsi tambah rute. Tambah rute ada di sini dan pengerjaannya ada di sini. Ada ini ya. Saya lanjutkan dulu. Nah, ya. Di sini adalah fungsi tambah rute yang tadi di main. Di sini pertama ada kondisi if kosong, atau ini merupakan fungsi ya kosong yang mereturn true false karena bertipe boolean. Di dalamnya itu ada mengembalikan jika head kosong maka true. Nah, di sini input tujuan ketika true langsung dimasukkan tujuan Anda. Terus saya masukkan foto Arjo. Nah, di sini sukses dimasukkan ke variabel tujuan di mana dia ada di sini. Saya simpan di sini karena biar bisa nanti dicetak bareng itu isinya. Nah, ketika ini sudah selesai, maka dia akan lanjut ke bawah. Ini perulangan ya. Di sini user diminta untuk memilih opsi mau masukkan di awal atau selanjutnya. Ya. Saya pilih coba 1. Masukkan di awal. Nah, ketika user pilih 1, dia akan input itu akan disimpan di variabel pilihan rute ini, dan ketika user pilih 1, maka case yang akan dijalankan yang 1. Disuruh masukkan rute awal dari ke kiri ke selatan sejauh 3 kilometer sampai di Kalianyar. Sukses ya, rute ditambahkan di awal. Di sini sukses, rute ditambahkan di awal. Langsung break ya, ke sini memilih konfirmasi apakah lanjut menulis rute atau tidak. Maka saya pilih lanjut ya. Kalau lanjut dia masih dalam perulangan itu, belum di break ya. Ini kondisi dimana jika user menjawab selain
iya, maka dia akan break dan langsung ini keluar dan ditampilkan. Saya lanjut dulu. Ya, ini saya akan ke yang satunya, rute selanjutnya. Oke. Dari timur ke barat sejauh 2 kilometer. Sukses di sini. Saya tadi pilih yang 2, maka lanjut di sini dan fungsi tambah rute selanjutnya yang akan dipanggil. Ini variabel ini jadi parameter di fungsi ini. Tambah rute. Oh ya, ini beda ya fungsinya. Di sini ada fungsi tambah rute awal dan tambah rute selanjutnya. Beda. Oke. Sebentar aja saya lanjut. Iya. Ya, selanjutnya sampai tujuan. Enter. Saya rasa udah, saya tidak akan menulis lagi karena udah sampai. Saya pilih no. Nah, ini langsung ditampilkan di sini. Ingin kembali ke menu, saya akan coba untuk menghapus rute akhir ya, yang ini sampai tujuan. 4 rute akhir. Nah, langsung terhapus. Yang terakhir langsung dihapus. Saya coba hapus yang pertama, rute awal. Nah, tinggal 1. Saya coba bahas dulu yang itu. Nah, tadi kan user kembali ke menu awal ya, dia pilih yang keempat. Ini hapus rute, fungsi hapus rute awal yang akan akhir yang akan dipanggil. Kalau user pilih 3, maka hapus rute awal yang akan dipanggil. Ya, di sini ada hapus rute awal, hapus rute akhir. Tampilkan rute ini bisa langsung ditampilkan atau kita kembali ke menu dan menampilkannya sendiri. Di sini nanti nggak cukup kalau semuanya. Ini tampilkan rute, hapus rute akhirnya. Di sini kalau kosong masih nggak ada isinya maka error. Di sini pengerjaannya ya. Oke, kita lanjut ke yang double linked list. Oke, kita bahas yang double linked list ya, yang setelah saya buat. Di sini saya membuat objek, pertama-tama objek menggunakan kelas paper ya, yang ada di sini. Di sini juga ada fungsi private dan fungsi public. Ada 3 fungsi publiknya, destructor, constructor. Oke, saya jalankan dulu. Nah, di sini user akan ditampilkan ya, create letter, ada 3 daftar menu, sama kayak tadi, pakai switch case. Jika user pilih 1, maka yang akan disimpan di variable post menu ini. Yang 1, jika user pilih lain, maka ini ada yang lain. Kalau 1 itu yang dipanggil fungsi create letter. 1, saya akan membuat surat dulu. 1, memasukkan judul surat sama kayak yang tadi ya, dimasukkan judul dulu. Judul surat untuk starting. Starling. Oke,
Oh iya, bentar saya jelaskan dulu. Di sini, mana ya? Ini. Ketika user pilih satu buat surat, maka fungsi write letter yang akan dipanggil. Di sini write letter yang akan dipanggil dan pengerjaan fungsinya itu ada di sini. Write letter ini ya. Sama kayak tadi, ketika head itu kosong, maka dia akan mengembalikan true dan langsung diminta untuk memasukkan judul surat. Dimasukkan ke variabel title, ada di sini ya, string, langsung sukses. Mana? Ini sukses dibuat. Kemudian kita dibawa ke selanjutnya di perulangan dan diminta untuk masukkan isi surat. Nanti yang akan hasil inputnya akan dimasukkan ke variabel next bertipe string. Oke, kita tulis dulu surat. Oke. Di sini ya, ketika saya menuliskan ini isinya, maka akan ditunjukkan previewnya, preview isi dari suratnya. Kemudian sukses paper ditampilkan. Nah, ketika saya memasukkan input, ya disimpan di sini dan langsung menjalankan yang bawahnya. If head sama dengan 0 berarti belum ada isinya, maka fungsi write early akan dipanggil. Kemudian parameternya itu ini dari variabel next tag. Write early di mana? Write early itu ada di atas ini ya. Cepet nih. Dan ketika head itu udah ada isinya kan, habis ini langsung ada isinya ya. Dia akan langsung memanggil fungsi menu undo redo. Undo redo itu ada di sini. Nah, di dalam fungsi menu undo redo ini sekaligus memanggil previewnya. Preview itu ada di bawah ya. Preview, nah ini preview dari isi surat yang akan kita buat, yang telah kita buat. Oke, saya lanjut aja. Apakah undo redo? Saya pilih tidak dulu. Tidak. Lanjut menulis ya. Tuliskan kenangan tentang signal. Tidak dulu. Ya. Oke, ngawur sih. Tidak. Ya. Tidak. Selesai. Nah, ini kan udah ada beberapa isinya. Saya akan coba untuk mengundo yang terakhir. Nah, hilang. Suksesnya langsung hilang. Kembali. Saya unduh lagi, coba unduh. Nah, mudahnya hilang. Saya coba redo. Mudahnya balik. Saya coba redo lagi, selesainya balik. Coba unduh. Kemudian saya udah selesai, ini udah fix ini. Saya klik tidak. Lanjut menulis no. Nah, ini judul dan tulisan langsung ditampilkan. Oke. Untuk menampilkan itu ada fungsi preview yang menampilkan prosesnya.
dan ada fungsi show letter yang menampilkan hasil finalnya. Saya rasa cukup ya, udah lebih. Saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya, Bu. Soalnya nggak bisa jelasin satu-satu ini, nggak cukup. Saya rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.